Ditampilkan pada suatu pagi, seorang wanita muda, Haley, baru saja kembali setelah berolahraga dan langsung menuju ke kamar saudarinya Sienna, bermaksud untuk membangunkan. Sienna tidak senang akan hal ini, tetapi Haley mengingatkan bahwa dirinya sudah berusaha banyak membantu agar Sienna menjadi lebih baik, jadi ia harus bangun sekarang. Get up. Oh. Kemudian Haley, sang kekasih Josh, dan Sienna bersiap-siap untuk pergi camping. Mereka memuat barang-barang ke mobil dan berkendara menuju ke tempat terpencil di dalam hutan. Setibanya di sana, sementara sang kakak menikmati waktu bersama Josh, Sienna mencoba berkeliling sampai akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang tak disangka-sangka, dan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Guys, you have to see this. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja dan semoga dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul White Sky, sebuah film yang rilis pada tahun 2021, garapan sutradara Adam Wilson, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja tidak asing lagi bagi kita semua jika dan hanya jika kita sudah kenalan pastinya. Baik, daripada berlama-lama, langsung saja siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ketiganya melihat dengan penuh takjub sebuah kapal raksasa di balik awan. Ketika kapal itu mulai bergerak, Haley merasakan bahaya, sementara orang yang coba dihubungi Sienna tiba-tiba berteriak melalui telepon dan terdengar suara frekuensi tinggi yang membuat mereka hilang kesadaran. Malam harinya, Haley terbangun dan menemukan Josh tergeletak di sebelahnya. Wanita itu segera membangunkan, lalu Sienna pun juga terbangun. Mereka mulai menyadari bahwa ponsel tidak bisa digunakan dan saling bertanya apa yang telah terjadi, namun tak satu pun dari mereka mampu menjelaskan. What happened? Mereka memutuskan pergi ke mobil untuk memeriksa radio. Saat berjalan melalui hutan, mereka mendengar suara ledakan besar dari kejauhan dan melihat cahaya terang yang mengejutkan. Sienna menyarankan agar mereka terus berjalan menuju mobil, tetapi Haley merasa tidak ada gunanya dan meminta Sienna pergi bersama Josh untuk memeriksa radio, sementara ia tetap menunggu di dekat tenda. Josh dan Sienna akhirnya berhasil mencapai mobil, tetapi sayangnya radio juga tidak berfungsi. Ia kemudian mengambil senter dari bagasi dan mulai berjalan kembali menuju Haley. Tak lama berselang, terdengar suara aneh dari belakang yang membuat mereka terkejut. Josh segera menyuruh Sienna untuk mempercepat langkah dan akhirnya mereka berhasil kembali ke tenda dengan selamat. Haley telah menyalakan api unggun, lalu menunggu Josh dan Sienna kembali. Ketika akhirnya tiba, ketiganya pun duduk mengelilingi api untuk menghangatkan diri. Sienna meminta makanan dan air yang segera diberikan oleh Josh. Saat Sienna minum, tiba-tiba terdengar seperti suara hewan dari balik pohon-pohon. Wanita itu segera menyalakan senter untuk melihat lebih jelas dan ternyata seorang wanita muncul dari balik pohon. Wanita itu mulai merangkak mendekat ke arah mereka. Cairan hitam keluar dari mulutnya dan setelah beberapa saat ia jatuh tergeletak. Ketika Josh mencoba memeriksa, tiba-tiba saja si wanita pun menjerit dan mengeluarkan suara seperti hewan. Suara itu menggema dan tiba-tiba suara serupa membalas dari dalam hutan.
Menyadari bahaya mengancam, mereka bertiga segera menyiapkan barang-barang lalu bergegas pergi meninggalkan area tersebut untuk mencari tempat yang lebih aman. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Liam yang memperingatkan mereka bahwa ada banyak manusia sudah berubah seperti wanita yang mereka temui sebelumnya. Ketika mencoba mempercepat langkah salah satu manusia ganas atau selanjutnya untuk mempermudah saya sebut mutan, merasakan keberadaan mereka dan menyerang. Mereka semua berlari menyelamatkan diri, tetapi sangat disayangkan Josh terjatuh. Untungnya di saat terakhir Liam bertindak demi menyelamatkan nyawa Josh. Selanjutnya, kelompok mutan segera berhenti setelah kehilangan salah satu dari mereka. Kelompok Haley dan Liam kemudian melanjutkan perjalanan dengan waspada, tetapi Sienna mulai merasa cemas. Haley mencoba menenangkan, dan akhirnya mereka sampai di tempat yang dianggap cukup aman untuk mendirikan tenda. Liam menjelaskan bahwa jika ingin numpang di tempatnya, kelompok Haley harus mematuhi aturan. Salah satu aturan yang dimaksud adalah tidak ada yang boleh masuk ke tenda Liam, terutama Sienna. Malam itu, terlihat sebuah helikopter melayang di atas mereka. Josh mengambil suar dari tasnya untuk memberi sinyal, berharap ditemukan dan diberikan pertolongan. Melihat tindakan ini, Liam segera menerjang. Josh berusaha melawan dengan mendorong Liam, lalu terjadilah pergulatan konyol sehingga Haley pun datang untuk menghentikan. Josh terlihat seperti sedang kerasukan sesuatu, sehingga tidak mendengar apapun. Haley berhasil mendorongnya hingga tersadar kembali, namun Liam masih kesal dengan apa yang terjadi dan memarahi Josh, mengatakan bahwa tindakannya telah mengungkap keberadaan mereka kepada para penyerang, lalu pergi dengan marah. Everyone knows where we are now. Ketika mereka berkumpul, Sienna memperhatikan luka di tangan Josh yang semakin parah. Ia menyebutkan hal itu dengan keras, khawatir Josh berubah menjadi salah satu dari mutan. Haley mencoba meyakinkan Sienna bahwa mereka akan menangani dan tidak ingin Liam mengetahui hal ini. Keesokan paginya, Josh mencoba memperbaiki alat komunikasi yang diberikan Liam. Haley menyadari bahwa alat tersebut adalah radio gelombang pendek, dan mereka menyimpulkan bahwa siapapun yang awalnya memasang radio di tenda itu pasti berada dalam jangkauan bis yang lebih besar. Beberapa waktu kemudian, Liam mendekati Sienna dan menawarkan obat senang kepadanya. Sienna yang sedang dalam pemulihan dari kecanduan ragu-ragu sebelum akhirnya menerima obat tersebut. Josh yang sendirian di dalam hutan menyadari kondisi buruk membuatnya merasa frustasi. Di sisi lain, Haley pergi ke sungai untuk mengambil air dan mendengar suara misterius dari saluran air di dekat sana. Adegan kemudian menampilkan Josh yang dihampiri Sienna dan segera mendekati. Sienna menarik Josh untuk menari bersama tanpa menyadari Haley memperhatikan secara diam-diam. Segera Haley menyadari bahwa Sienna sedang dalam pengaruh obat senang. Dengan marah, Haley mendekati Liam dan bertanya apa yang telah ia berikan kepada Sienna. Liam dengan santai menjawab bahwa ini adalah saat-saat terakhir dan sudah seharusnya mereka bersenang-senang. You dose my sister again. And you're what? Setelah perdebatan yang pelik, Haley mengungkapkan bahwa air dari sungai telah terkontaminasi. Jadi Liam menyarankan mereka menunggu hujan, tapi mereka juga tahu itu bukan solusi yang bisa diandalkan. Haley merasa bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Ia kemudian membawa Josh ke saluran air dan menunjukkan sumber suara yang ia dengar sebelumnya karena yakin bahwa tempat mereka kini sudah tidak aman lagi. Listen, it's not safe out there. Di dalam tenda, Liam melempar barangnya dengan frustasi. Akhirnya ia keluar dan mengatakan kepada Josh bahwa mereka sebaiknya pergi mengambil air. Ketika Liam dan Josh pergi, Haley mencari Sienna dan menemukannya di dalam tenda sedang menenggak minuman. Saat botolnya direbut, Sienna pun menyerang Haley, tapi Haley berhasil menenangkan Sienna sebelum situasi semakin memburuk.
Di dalam hutan, Josh merasa lelah dan sakit, serta cemas akan serangan mutan yang datang tiba-tiba. Meskipun demikian, mereka terus berjalan menuju sumber air. Kembali ke tenda, Haley dan Sienna berdebat tentang penggunaan obat senang, yang membuat Haley kesal dan marah lalu pergi. Adegan berpindah lagi ke hutan, di mana Josh menyalahkan Liam atas obat senang, dan Liam menyalahkan Josh tidak menjaga kakak beradik tersebut dengan baik, sehingga terjadilah perkelahian. You two abandoned us. Liam, stop! Josh berusaha menenangkan Liam dengan mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, maka Liam akan menjadi satu-satunya orang yang mereka andalkan. Liam akhirnya mengerti dan segera membantu Josh bangun, lalu melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, dua pria itu berhasil menemukan air bersih dan mulai mengisi botol mereka. Di saat yang sama, mereka melihat tubuh yang tergeletak tak jauh dari sana. Ketika mendekat, mereka melihat itu adalah seorang wanita yang sepertinya ditembak di kepala. Tapi anehnya sama sekali tidak ada darah di sekitar wanita itu. Josh mencoba memeriksa lebih teliti, namun Liam mengajaknya segera pergi setelah selesai mengisi botol. Tiba-tiba saja Josh merasakan sakit yang luar biasa. Liam mencoba memeriksa, tetapi Josh menolak memperlihatkan lukanya. Sementara itu, Haley berjalan menjauh dari tenda setelah pertengkarannya dengan Sienna, mencoba mencari sinyal radio. Kembali ke para pria, dalam perjalanan pulang ke camp, Liam dan Josh tiba-tiba disergap oleh sekelompok mutan. Liam kewalahan dan mendadak Josh lagi-lagi berada dalam pengaruh seperti orang kerasukan, sehingga membuat situasi menjadi semakin berbahaya. Ya, pada akhirnya Josh berhasil kembali mendapat kendali dan segera menyelamatkan Liam. Tetapi ada lebih banyak mutan yang datang dan melarikan diri adalah satu-satunya solusi. Saat berada di tempat aman, Liam mengarahkan senjatanya ke kepala Josh karena merasa keberadaan pria itu sangat mengancam. Namun pada akhirnya ia mempertimbangkan dan mereka pun kembali ke camp. Di sana Josh menjelaskan semuanya kepada Haley dan mengatakan bahwa Josh mulai kehilangan kendali. Beberapa waktu kemudian, Sienna menghampiri Liam merayu agar mendapatkan obat senang. Sementara Haley memperhatikan Josh yang gemetar dan bergumam seperti orang yang sedang mengalami mimpi buruk. Berpikir situasi semakin parah, Haley pun secara diam-diam meninggalkan tenda, menyembunyikan persediaan makanan dan minuman, bersiap untuk melarikan diri. Namun saat kembali, sangat mengejutkan, ternyata Josh sudah hilang. Merasa panik, ia bergegas ke tenda Liam, meminta bantuan untuk mencari Josh. Josh sendiri kini berjalan tak tentu arah, karena lagi-lagi dikendalikan. Beruntung pada akhirnya ia ditemukan oleh Sienna, namun sama sekali tidak merespon ketika dipanggil. Josh, can you hear me? Josh, I'm gonna take you back, okay? Okay, this way. Liam datang dan mengatakan bahwa Josh sudah semakin mendekati waktu berubah menjadi mutan, sehingga mengakhirinya adalah jalan terbaik. Namun Sienna bersikeras ingin membawa Josh kembali, dan bersama-sama mereka menempatkan Josh di tenda Liam. Haley berusaha merawat Josh, meski Liam terus mengarahkan pistol, mengatakan apa yang dilakukan Haley dapat membahayakan mereka semua. Sienna melerai perdebatan itu, lalu meyakinkan Liam agar memberikan mereka waktu. Pada akhirnya Liam setuju dan pergi dengan marah. Haley! Haley, I've seen this before. Liam, please. It's too dangerous. Tanpa terasa, waktu berlalu dengan cepat dan Liam kembali untuk meminta Haley menjauh dari Josh. Liam juga menjelaskan tentang teman-temannya yang menjadi mutan. Ini ditampilkan di awal video. Liam menambahkan bahwa hal terbaik yang bisa ia lakukan adalah mengakhiri penderitaan. It's the best thing for him. And the best thing for us.
Tak punya pilihan, Liam pun mengikat Josh dan Haley. Sementara itu ditampilkan Sienna yang mencari ketenangan sendiri dan terkejut ketika menemukan tas yang disembunyikan Haley. Kembali ke Haley yang kini dalam kondisi terikat, sedangkan Liam menyuntikkan sesuatu ke Josh sembari menenangkan Haley, mengatakan bahwa saat waktunya tiba, dia akan mengakhiri Josh dengan cepat dan tidak menyakitkan. Lalu tiba-tiba saja Sienna datang dan segera menyerang Haley. Adegan menampilkan beberapa waktu kemudian di tenda Liam, di mana Liam memberikan suntikan kepada Sienna dan berjanji tidak akan meninggalkan wanita itu. Sementara itu, di tenda lain, Haley terbangun karena merasakan tenda yang berguncang. Ternyata Josh telah terbangun dan membenturkan kepalanya ke tiang logam tenda. Haley memohon agar berhenti, tapi Josh terus melakukan sembari mengerang memohon pertolongan meskipun tahu tidak ada yang bisa dilakukan oleh Haley. Beberapa saat kemudian, Josh masih terus membenturkan kepala sampai akhirnya tewas. Namun tak lama berselang, tubuhnya mulai bergerak seolah bangkit dari kematian. Dan ya, ternyata ia telah berubah menjadi mutan. Dengan mudah Josh melepaskan ikatan di tangannya dan merangkak ke arah Haley untuk melepaskan ikatan pada tangan wanita itu juga. Dia menatap sang kekasih dan tak mengucapkan apapun selain meminta Haley untuk berlari. Saat keluar, Haley bertemu dengan Liam dan Sienna, lalu segera mengajak mereka untuk melarikan diri. Namun Liam mengancam dengan pistol dan memaksa wanita itu untuk kembali ke tenda. Terdengar geraman Josh dari dalam tenda, dan Liam pun segera melepaskan tembakan, memaksa Josh keluar. Sienna mencoba menenangkan, tetapi Liam malah mengungkapkan bahwa ia akan meninggalkan Sienna bersama Josh dan Haley, lalu membawa kabur semua makanan dan minuman. Ini membuat Sienna menyerang Liam, memanfaatkan distraksi ini untuk melarikan diri bersama saudarinya. Sementara itu, Liam dihampiri oleh Josh dan secara tidak langsung kita mengetahui apa yang terjadi pada wanita yang kepalanya berlubang di tengah hutan. Di dalam hutan, Haley dan Sienna berdamai dan berjanji akan melewati ini bersama-sama. Tiba-tiba mereka mendengar suara dan melihat seorang pria di kejauhan. Mendadak pria itu berbalik, diketahui bahwa si pria adalah mutan yang segera berlari ke arah kakak beradik itu. Haley dan Sienna berusaha keras melarikan diri, tapi pada akhirnya mereka tertangkap. Awalnya pria mutan itu menghabisi Sienna, lalu menyerang Haley yang mana segera menunjukkan gejala infeksi. Dalam penglihatan yang serba putih, Haley bertemu dengan Josh dan Sienna, merasa bingung sekaligus bahagia karena mereka telah bersatu kembali. Namun tiba-tiba saja wanita itu terbangun, kembali menghadapi realita melihat Sienna yang tergeletak dengan lubang di dahi, dan tentu saja ini membuat Haley sangat terpukul. Film pun ditutup dengan menampilkan Haley yang berusaha bangkit meski mengalami pendarahan akibat serangan mutan. Wanita itu melanjutkan perjalanan sebisa mungkin menghindari para mutan. Pada akhirnya ia tiba di pantai dan melihat militer yang telah bergerak untuk melakukan perlawanan terhadap makhluk asing. Mampukah Haley dan seluruh umat manusia bertahan dari invasi yang tak terduga ini? Dan tamat. Saya menikmati bagaimana horor Inggris menghadirkan kengerian mentah yang tersebar dalam spektrum keanehan yang lebih luas. Adegan-adegan berdarahnya memanfaatkan elemen sci-fi untuk menciptakan kebebasan imajinatif yang menghasilkan momen-momen mengerikan yang tidak biasa. Film-film ini sering menggunakan cara cerdik untuk menyamarkan anggaran minim, seperti orang tua yang menyembunyikan sayuran di makanan agar tidak terlihat oleh anak-anak. Film ini adalah tambahan yang layak untuk tradisi ini, meskipun menyembunyikan lebih dari sekedar dana produksi
yang terbatas. Sutradara dan penulis tampaknya menyisipkan pesan mendalam dalam karya ini yang mungkin akan luput dari perhatian penonton. Sienna sedang berusaha lepas dari kecanduan obat senang, jadi Haley dan pacarnya Josh mengajaknya pergi berkemah di tengah hutan. Saat Sienna berjalan-jalan di antara pepohonan sambil mencoba melupakan kecanduannya, ia melihat sebuah piring terbang raksasa melayang di atas kota di kejauhan. Ia segera memanggil Haley dan Josh, dan mereka semua menyaksikan kapal itu menumpahkan awan atau bubuk putih. Nah, saya pikir bubuk putih ini yang menjadi penyebab terinfeksinya manusia dan berubah menjadi mutan. Hutan adalah cara murah untuk menambah nilai produksi pada sebuah film, karena secara alami menyediakan latar belakang yang indah. Setelah menonton banyak film genre dengan anggaran terbatas, saya sudah melihat begitu banyak footage hutan, termasuk dalam beberapa film yang sudah saya buatkan alur ceritanya beberapa minggu yang lalu. Film ini memiliki gambaran hutan yang paling memikat, dengan memanfaatkan teknologi seperti resolusi tinggi dan drone berhasil menyembunyikan keterbatasan anggaran film. Tanpa harus menghabiskan biaya besar, elemen horornya ditangani dengan sangat baik, terutama dengan tampilan mutan yang menyeramkan dan awan debu yang mereka hasilkan yang menciptakan atmosfer gelap, terutama saat mereka berlari antara pepohonan di malam hari. Detail tentang invasi alien tidak pernah dijelaskan sepenuhnya, menjaga nuansa misterius sepanjang cerita. Film ini banyak menekankan pada drama manusia, menciptakan keterlibatan emosional yang mendorong cerita terus bergerak maju, bahkan tanpa terlalu mengandalkan sudut horor atau sci-fi. Sementara di akhir film, mungkin ini bisa menjadi plot twist yang menarik. Adegan akhir yang memperlihatkan Haley menemukan kapal angkatan laut mungkin saja tidak nyata, karena seperti yang kita tahu, wanita itu sempat mengalami halusinasi setelah diserang oleh mutan pria. Jadi mungkin saja keberadaan Haley di pantai dan melihat semua kapal militer hanya mimpi yang tak pernah tercapai diciptakan oleh alien selagi tubuhnya dikendalikan. Sayangnya, terkadang saya merasa alurnya tidak jelas, karena tanpa dialog kita dipaksa untuk memahami tujuan dari tindakan karakter. Jadi mau tidak mau, saya harus menonton lagi beberapa adegan untuk bisa cukup mengerti. Selain itu, saya pikir durasinya terlalu panjang, dengan dialog-dialog yang sebenarnya tidak penting-penting amat, ditambah adegan footage yang beberapanya agak mirip. Mungkin durasi 80 menitan sudah sangat cukup. Pada intinya, film ini menyampaikan pesan tentang ketahanan manusia dalam menghadapi situasi sulit. Haley menunjukkan keberanian dan ketangguhannya saat melindungi orang-orang yang ia cintai, meskipun berada dalam kondisi yang penuh tekanan. Transformasi Josh dan ketergantungan Sienna pada obat-obat senang menggambarkan dampak buruk kehilangan kontrol atas diri sendiri yang dapat menghancurkan hubungan dan membahayakan keselamatan kelompok. Hal ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik, terutama dalam kondisi krisis. Selain itu, cerita ini menekankan pentingnya kerjasama untuk bertahan hidup meskipun konflik internal sering muncul seperti yang terjadi antara Liam dan Josh. Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan harus diselesaikan demi tujuan bersama. Penerimaan dan pengorbanan juga menjadi tema utama, di mana Haley harus menerima kenyataan pahit tentang perubahan Josh dan kehilangan adiknya, Sienna. Ini mengajarkan pentingnya menerima kenyataan meskipun menyakitkan, serta berkorban untuk melindungi yang lain. Cerita ini juga memberikan peringatan tentang bahaya mengabaikan tanda-tanda ancaman. Keputusan kelompok untuk tetap berada di lokasi meskipun ada tanda bahaya, seperti kapal alien dan serangan manusia terinfeksi, menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar dan bertindak cepat sebelum situasi memburuk. Di tengah kehancuran, Haley tetap menunjukkan harapan dan tekad untuk bertahan hidup, mengajarkan bahwa selalu ada peluang untuk bertahan jika kita tidak menyerah. Cerita ini secara keseluruhan adalah refleksi tentang keberanian, kerjasama, dan kemampuan manusia untuk menghadapi serta mengatasi tantangan hidup. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!